Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di Gorontalo pada Sabtu malam. Gempa menimbulkan kepanikan dan juga kerusakan sejumlah bangunan. Beginilah suasana salah satu minimarket di Gorontalo saat gempa bermagnitudo 6,0 mengguncang wilayah itu pada Sabtu malam. Gempa terjadi sekitar pukul 20:51 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa tampak memanikan warga, bahkan beberapa barang di minimarket ini tampak berjatuhan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut gempa berada sekitar 35 km barat laut Pohuwato, Gorontalo dengan kedalaman 97 km. Untungnya gempa tidak berpotensi tsunami. Tidak hanya membuat warga panik, gempa juga mengakibatkan kerusakan terhadap sejumlah bangunan milik warga dan juga fasilitas publik. Salah satunya bangunan SMA Negeri 1 Randangan di Kabupaten Pohuwato. Asbes sekolah ikut runtuh setelah diguncang gempa. Beberapa rumah warga juga dilaporkan rusak. Tiba-tiba ada rasa bergoyang, tapi belum terlalu perhatikan kalau tadi itu gempa atau apa. Cuman beberapa detik, mungkin 5-10 detik, ada rasa bergoyang, pokoknya goyang begini. So, apa cerita di taman, kayaknya tanah goyang ini. Sudah parasa ke sana. Mungkin beberapa detik selanjutnya itu sudah mulai bukan lagi begini, so bergoyang memang ini. Situ sudah coba diri, so cari tempat aman, jangan sampai mau tertimpa material bangunan atau apa begitu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Gorontalo ini. BPBD setempat masih melakukan pendataan dampak dari bencana alam ini. Melki Gani, Berita 1, Gorontalo. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan gempa di Gorontalo, kita sudah bersama dengan Abdul Muthalib Dungkio, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Selamat siang Pak Abdul. Ini bisa Anda jelaskan saat ini seperti apa kondisi masyarakat di sana pasca terjadinya gempa? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, per jam ini, kondisi masyarakat dari wilayah Kabupaten Pohuwato dalam keadaan kondusif setelah diguncang oleh gempa yang berkekuatan 6, MMI yang bersumber dari 98 km. Ini arah di Kebun Pedas, Pak. Saat ini masyarakat Kabupaten Pohuwato yang terdampak itu berada di wilayah Kabupaten Pohuwato, tepatnya di wilayah barat, yaitu yang terdampak itu di Kecamatan Popayato dan Kecamatan Randangan. Demikian, Pak. Baik, Pak Abdul, lalu total ada berapa bangunan yang rusak akibat gempa dari pantauan Anda? Dari hasil data yang masuk ke BPBD sampai dengan hari ini, ada 3 titik yang mengalami kerusakan. 2 titik di Kecamatan Popayato, tepatnya di Desa Rubeulo dan Desa Dambalo. Itu adalah rumah warga masyarakat yang bangunan kamar depan yang terkena guncangan dan rusak ringan. Kemudian di Desa Bulili, di pusat ibu kota Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Kecamatan Marisa, Desa Bulili, 1 pagar ambruk. Kemudian di Kecamatan Popayato tersebut 1 korban ringan terkena material bangunan yang runtuh di salah satu rumah penduduk di Kecamatan Popayato. Demikian. Lalu tadi yang Anda sampaikan Desa Puliling, Kecamatan Marisa, ya itu apakah itu daerah yang paling parah sejauh ini terdampak gempa, atau di mana saja yang paling parah kondisinya terdampak gempa ini, Pak Abdul? Dari sisi infrastruktur, kejadian ini memang tinggi. Gempa 6, skala, namun yang paling parah untuk wilayah Pohuwato itu di Kecamatan Popayato, karena ada 2 rumah penduduk yang rusak di bagian depan, kamar depan, kemudian ada 1 korban, kemudian 1 lagi di Kecamatan Randangan, 1 sekolah SMA 1 Randangan, itu plafonnya ambruk, Pak. Dan sudah kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi, karena ada kewenangan pemerintah provinsi, kami pemerintah Pohuwato sudah melakukan langkah-langkah antisipasi
untuk percepatan terhadap perbaikan sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Randangan. Kemudian di Kecamatan Bulili juga terdampak, tepatnya di pusat ibu kota Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Marisa, Desa Bulili. Satu pagar ambruk. Demikian, Pak. Pak Abdul, lalu kalau dari pantauan Anda di sana, apakah masih ada gempa susulan hingga saat ini? Sesuai koordinasi kami dengan BMKG, bahwa kami berharap tidak akan ada lagi susulan, Pak. Namun demikian, BPBD, pemerintah daerah, sudah menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada. Karena memang pesisir atau daerah Kabupaten Pohuwato ini, Pak, itu 10 kecamatan melewati pesisir pantai Teluk Tomini. Jadi kurang lebih 162 km. Ini memang masuk dalam kajian risiko bencana yang sudah dikeluarkan oleh BNPB. Memang Kabupaten Pohuwato sangat rentan 13 ancaman bencana termasuk bencana gempa ini, Pak. Jadi kami senantiasa berharap mudah-mudahan gempa ini tidak akan terulang lagi atau tidak akan ada susulan gempa yang mengakibatkan masyarakat dalam saat ini dalam posisi was-was, jangan sampai ada gempa susulan, Pak. Demikian. Nah, tadi Anda sampaikan bahwa ada sejumlah korban begitu. Nah, ini korbannya seperti apa? Apakah korban luka-luka atau mungkin korban jiwa? Seperti apa, Pak Abdul? Korban luka-luka aja, Pak. Jadi salah satu warga mungkin karena ketakutan berusaha untuk menyelamatkan diri, dan pada saat kepanikan itu tertimpa oleh salah satu material bangunan di rumahnya, dan ada luka ringan di bagian tangan dari salah satu warga masyarakat itu, Pak. Dan sudah dievakuasi secara mandiri oleh keluarganya, Pak. Baik. Nah, sejauh ini apakah sudah ada tenda pengungsian yang sudah dibuka pemerintah untuk menampung korban gempa yang rumahnya alami rusak parah begitu, Pak Abdul? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Pak, memang gempanya kekuatannya cukup tinggi, cuman memang dampaknya hanya beberapa rumah saja, 2 rumah yang terkena guncangan dan merusak kamar depan, dan ini secara mandiri dilakukan pembenahan oleh warga setempat, sehingga kami BPBD tidak membuka evakuasi atau tidak membuka tenda-tenda pengungsian, karena masyarakat secara mandiri bisa menyelesaikan secara cepat dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, sehingga masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan aman, Pak. Baik, Pak Abdul Muthalib, kita tentunya berharap tidak ada gempa susulan yang terjadi di Gorontalo saat ini, dan kita berharap semua kondisi bisa kondusif kembali dan aktivitas warga bisa kembali normal. Terima kasih atas informasinya, Pak Abdul Muthalib Donggio, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Salam sehat selalu.